Hingga Selasa pagi, beberapa siswa yang diduga keracunan makanan program MBG masih dirawat di fasilitas kesehatan setempat. Di antaranya, 2 orang dirawat di Puskesmas Pamarican, 5 orang di Puskesmas Banjarsari, dan 2 lainnya dirawat di RSUD Kota Banjar. Sebelumnya, dugaan kasus keracunan massal menimpa puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 4 Pamarican, Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Senin 29 September siang. Peristiwa bermula saat para siswa menyantap menu program makan bergizi gratis MBG yang dibagikan di sekolah. Tak lama setelah makan, sejumlah siswa mulai mengeluhkan sakit perut, mual, hingga tubuh lemas. Mual sama sakit kepala. Tadi makan apa sebelumnya? Makan ayam. Ayam. Ayamnya ada rasa apa? Bau atau gimana? Bau. Terus kayak masih ada darahnya. Masih ada darahnya? Ayamnya gimana? Digoreng atau gimana? Digoreng. Kram di perut. Mual juga? Ada pusingnya nggak? Ada. Tadi adek makan apa di sekolah? Makan ayam. Ayam. Di ayam goreng atau gimana? Ayam goreng. Ayam goreng. Itu rasanya gimana? Enak? Bau atau gimana? Bau. Oh, ada baunya. Ayamnya dimakan habis nggak tadi? Enggak. Kepala SMPN 4 Pamarican Abdul Aziz mengatakan distribusi makanan segera dihentikan setelah adanya laporan gejala keracunan. Menurutnya, sekitar 400 kotak MBG sudah sempat dibagikan. Dari laporan siswa, rata-rata menyebut ayamnya bau. Totalnya berapa Bu jumlahnya? 52 Pak. Yang dibawa ke rumah sakit itu 2 orang, ke Puskesmas Pamarican 13, yang ke Banjarsari 2 orang. Sisanya di sini ya Bu ya? Sisanya tadi pemulihan ya Pak, pemulihan, tertangani di ya. sini alhamdullah bisa pulang. Bu gimana sih? Terus terkait Yang tadi medis pertama sih tadi Pamaricannya kita langsung kontak Pamarican, kemudian juga tadi bantuan dari Banjarsari. Kita nanti koordinasi, saya belum bisa memutuskan karena ini juga tidak terjadi sepertinya menurut pemantauan kami tidak sepenuhnya satu dapur MBG mengalami keracunan, hanya 35 orang ini. Kita nanti ambil langkah apakah MBG akan diistirahatkan terlebih dahulu atau dilanjutkan. Kemudian untuk menu tadi teman-teman bisa lihat sendiri di ini. Kemudian tadi tim medis, tim dinas kesehatan juga saya kira sudah mengambil langkah untuk pemeriksaan apakah keracunan ini bersumber dari MBG atau bersumber dari lainnya. Pertama prihatin atas kejadian keracunan siswa-siswi SMP Negeri 4 Pamarican. Tercatat ada 47 siswa yang kena keracunan tapi belum tahu itu dari MBG, belum apa karena belum dicek secara lengkap. Siswa penerima manfaat itu 608 orang. Sudah terbagikan, sudah terdistribusikan pada kelas 7, kelas 8 sebanyak 422 siswa. Jadi kelas 9 belum menerima pendistribusian. Dari 422 siswa, 47 orang keracunan. Sekarang masih dirawat di sini di Puskesmas Pamarican ada 14 orang, kemudian di RSUD Banjar 2 orang. Jadi totalnya 16 orang yang dirawat. Itu aja. Pak, untuk langkah yang akan diambil Pak dengan kejadian seperti ini kira-kira bagaimana Pak langkah yang akan diambil dengan kejadian ini? Kita yang pertama akan diambil diteliti dulu. Nah, penyebabnya kenapa ini bisa keracunan massal. Kalau itu terjadi akibat kelalaian dari dapur SPBG, kita akan tindak mereka sesuai dengan aturan yang ada. Kalau aturannya harus ditutup, dihentikan sementara. Kalau aturannya harus ditutup secara permanen juga secara permanen.
Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah Selasa 30 September menyatakan pihaknya telah lakukan penyelidikan, bahkan 8 orang telah diperiksa sebagai saksi. Menurutnya, dapur penyedia program MBG atau SPPG juga telah dihentikan sementara berdasar surat dari Badan Gizi Nasional. Ya, kalau untuk yang di Pamarican saat ini kita sudah melakukan proses penyelidikan. Ya, kemarin perintah dari Bapak Kapolda, ya, kita untuk melakukan proses penyelidikan secara masif. Ya, alhamdulillah hasil pemantauan sementara untuk anak-anak kita yang keracunan itu tinggal 5 orang lagi yang dirawat. Dan kalau untuk dapur yang bermasalah itu untuk sementara itu mana? Ya, sudah dibekukan dulu. Kita sudah lakukan pembukaan sementara dan sudah keluar surat dari BGN untuk penghentian sementara operasional. Berapa lama? Itu dari BGN yang menentukan, bukan dari kita. Dan langkah-langkah hukum dari kelalaian tersebut, sejauh mana Polres Ciamis menangani hal tersebut? Dia dalam proses penyelidikan. Nanti kita lihat ada unsur pasal yang dilanggar apa aja. Apakah ada kelalaian, apakah memang ada unsur kesengajaan, ya, sehingga nanti proses ini akan berkembang. Tentu membutuhkan waktu. Tidak mungkin 1 hari 2 hari ini bisa kita selesaikan. Kita harus membutuhkan proses penyidikan lebih dalam. Kita sudah bekerja sama dengan Puslapor Polri dan bahkan dari Barreskrim Polri sudah atensi langsung dan menurunkan tim